Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kebahagiaan. Sahabat bahagia, perkenalkan dulu, nama saya Dr. Edi Subagio. Saya tepatnya lahir di sebuah desa di Banyuwangi, yaitu tepatnya di Desa Singojuru. Saya mulai kecil sampai SMA besar di Banyuwangi, di mana saya menjenjang sekolah, mengenyam pendidikan sekolah, mulai SD di Singojuru, SMP di Singojuru, SMA-nya di Rogojampi, yaitu di Banyuwangi, SMA 1 Rogojampi. Sahabat bahagia, setelah dari SMA, saya hijrah sekolah di Surabaya di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Sahabat bahagia, kita tahu pada saat ini kondisi pandemi sudah berlalu selama 2 tahun. Jadi berlalu sudah 2 tahun, jadi sudah ulang tahun yang kedua. Banyak sekali saya lihat di lapangan dengan adanya kondisi pandemi ini, satu, penyakit semakin wah, orang yang sakit semakin wah, orang yang meninggal juga semakin wow. Rumah sakit pada penuh, dimanapun rumah sakit pada penuh, sehingga orang yang sakit kalau dikirim ke rumah sakit hampir kehabisan tempat tidurnya. Sahabat bahagia, banyak orang yang sekitar kita kadang sakit, juga kadang ada yang meninggal, mulai dari mungkin orang tua kita, ya, baik laki atau perempuan, mungkin suami kita, mungkin istri kita, atau saudara kita, atau kakak atau adik kita, atau teman kita yang meninggal. Nah, hal ini yang membuat kadang-kadang kita sebagai manusia dan makhluk sosial, kita sudah mulai berpikir nih, pikiran logika kita, wah, jangan-jangan sebentar lagi saya kena, jangan-jangan yang mati juga saya. Akhirnya timbul emosi yang namanya emosi ketakutan, emosi kecemasan. Apa yang terjadi sahabat bahagia kalau emosi ketakutan, emosi kecemasan, atau emosi yang lain, contoh karena ditinggal mati saudara, ditinggal mati orang tua, sehingga emosi kesedihannya bertumpuk dan semakin kuat. Nah, ini sebenarnya benang merahnya yang tidak boleh berlarut-larut. Kenapa? Kalau emosi ini berlarut-larut akan menimbulkan apa pada kita? Semua sel-sel kita energinya akan negatif. Kalau energi kita negatif, maka imun kita akan menjadi turun. Apa yang terjadi? Lama-lama kita menjadi stres, lama-lama kita menjadi depresi, lama-lama akhirnya kita sendiri yang mulai sakit. Sahabat bahagia, harus dievaluasi betul apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita sebagai manusia ciptaan makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita yang harus bisa mengevaluasi, harus bisa menyikapi dengan rasa yang bijak. Jadi dengan yang bijak. Jadi kita harus tahu bahwa manusia itu ada yang lahir, ada yang mati. Kita harus tahu itu, bahwa manusia juga sudah ditakdirkan, ada yang meninggal, ada yang mati. Itu tempatnya, waktu, jam, dan penyebabnya sudah ditentukan. Jadi kita melihat kondisi pandemi seperti ini, mulai hilangkan rasa takut, hilangkan rasa untuk mati, hilangkan rasa bahwa kita mau sakit. Itu semua hilangkan. Jangan sampai itu semua mengganggu pikiran dan mengganggu hati kita. Apa yang terjadi? Seperti saya bilang tadi, kalau sampai mengganggu hidup kita karena takut mati, takut sakit, takut positif pada kasus pandemi seperti ini, akhirnya kita sendiri yang jadi sakit, kita sendiri yang jadi mati. Nah, sahabat bahagia, ada yang namanya di psikologi kematian. Psikologi kematian itu bahwa satu, jangan pernah takut mati. 2,
Jangan pernah kita terlalu sedih. Jangan terlalu sedih jika kita ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga, kita harus siap untuk menyambut kematian. Sahabat bahagia semua, kenapa saya membuat video ini? Karena saya ingin memberi motivasi kepada Anda agar Anda lebih semangat hidup lagi. Jangan pernah takut dengan kematian. Jangan pernah takut atau berlebihan sedih ditinggal orang-orang atau ditinggal mati orang-orang yang kita cintai. Dan kita harus siap-siap untuk menyambut kematian jika kita sudah waktunya. Kenapa saya bilang harus siap-siap? Karena kematian adalah jembatan kita untuk bertemu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kekasih. Cuma bekal kita siapkan kebaikan kita yang banyak, amal kita yang banyak. Itu yang perlu kita siapkan. Sahabat bahagia sekalian, seperti dicetuskan oleh bapak kedokteran modern yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina berbicara, menyisahkan atau memberi wasiat kepada kita sebagai umat-umat yang setelahnya beliau berkata, beliau ini masih umur 13 tahun, sudah mempelajari tentang ilmu kedokteran atau ilmu medis. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina ini dia sudah menjadi seorang dokter yang terkenal, dokter muslim yang terkenal. Beliau selain menjadi dokter, beliau ini juga seorang filsafat, ilmuwan, peneliti. Jadi semuanya dirangkap. Beliau berkata, Ibnu Sina, kalau kita menghadapi pandemi atau menghadapi sesuatu apapun, kalau hati kita ketakutan, hati kita cemas, itu adalah separuh daripada sakit. Beliau begitu. Yang kedua, beliau bilang, kalau kita menghadapi apapun, kalau kita tenang, pikiran kita tenang, maka itu adalah separuh dari obat. Nah, yang ketiga, kata beliau Ibnu Sina, kalau kita menghadapi apapun dengan sabar, dengan ikhlas, maka itu adalah separuh dari penyembuhan. Nah, sahabat bahagia, di sini sudah jelas bahwa jangan sampai kita itu dengan kondisi pandemi seperti ini kita menjadi ketakutan, kita menjadi cemas, bolak-balik mendengar kabar kematian, kesakitan, positif, negatif. Nah, itu yang membuat kita bingung, cemas, takut. Mulai sekarang jangan pernah cemas, jangan pernah takut. Semuanya sudah diatur oleh Sang Ilahi. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, Tuhan Sang Maha Kekasih. Bagaimana sikap kita, sahabat bahagia, untuk kondisi seperti ini? Sikap kita yaitu kita harus tenang, kita harus sabar, dan kita harus lebih mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta agar kita mempunyai bekal yang banyak dan bekal itu bagus. Yang terakhir, saya berpesan pada teman-teman, sahabat bahagia semuanya, mulai sekarang tutup upload, sebar hal-hal yang negatif tentang kondisi pada saat ini. Nah, sahabat bahagia, mudah-mudahan ilmu motivasi sedikit ini bisa bermanfaat. Ingat, kita terus hidup, kita harus survive, kita harus memberi semangat kepada orang lain agar kita itu menjadi orang yang selalu bermanfaat dan kita selalu memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini bisa menenangkan, memberi semangat kepada sahabat sekalian yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi jangan lupa agar terus mengikuti video-video saya, tekan subscribe, tekan like, dan bunyikan lonceng. Karena Anda akan selalu mendapat pencerahan dan motivasi sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.